Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, atas setiap berkat Tuhan, kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini, kalau kami boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari surat Ibrani pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang diciptakan oleh Tuhan memiliki beberapa panca indera. Di antaranya mata sebagai indera penglihatan, telinga sebagai indera pendengaran, hidung sebagai indera penciuman, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Semua panca indera yang diciptakan oleh Tuhan harus kita rawat dan kita jaga agar tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena jika salah satu saja dari panca indera ini mengalami gangguan atau masalah, maka berdampak kepada kinerja atau kesehatan dari tubuh kita. Ada beberapa cara untuk menjaga panca indera kita bisa tetap sehat. Salah satunya, untuk menjaga kesehatan mata, maka kita bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, misalkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga jangan membaca di tempat yang redup, dan cucilah mata ketika terkena debu atau kotoran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya panca indera jasmani kita yang membutuhkan perhatian dan perawatan khusus agar senantiasa sehat dan berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan kita, harus menjaga panca indera rohani kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memiliki kepekaan terhadap hal-hal rohani di dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang dua sifat kehidupan rohani orang-orang Kristen. Yang pertama, sifat bayi rohani. Dari surat Ibrani pasal 5 ayat 11-12 dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Penulis Ibrani menjelaskan, meskipun seseorang sudah lama menjadi Kristen, tetapi tidak menjamin seseorang menjadi dewasa rohaninya. Ciri kehidupan bayi rohani menurut penulis kitab Ibrani adalah lamban mendengarkan firman Tuhan, masih perlu diajar tentang asas-asas pokok kebenaran, seperti tentang baptisan, iman, doa, dan pokok-pokok lainnya. Yang seharusnya ini adalah pelajaran yang sudah mereka terima sejak menjadi orang Kristen baru. Sikap yang lainnya yaitu belum bisa menjadi teladan melalui pengajaran firman Tuhan dan masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Arti susu berbicara tentang kebaikan, berkat, pengajaran, dan mujizat Tuhan yang kelihatannya sangat menyenangkan ketika kita mendengarnya. Sedangkan makanan keras berbicara tentang kebenaran yang di dalamnya ada nasihat, teguran, hardikan, dan bimbingan Tuhan
yang akan membawa orang menuju kepada kedewasaan iman. Bayi rohani belum memiliki fungsi panca indera yang terlatih dan hanya bisa menerima air susu saja. Kalau kita hanya minum susu, maka ketika kita diberi makanan yang keras, kita akan memuntahkannya. Dan jika kita terus memuntahkannya, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Yang kedua, sifat dewasa rohani. Kedewasaan rohani tidak berbicara tentang umur kita, melainkan tentang pertobatan dan kelahiran yang baru. Karakter orang dewasa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Selain itu, panca indera orang yang dewasa sudah berfungsi secara efektif sehingga mampu membedakan apa saja yang ada di sekelilingnya. Contohnya, ketika membedakan rasa makanan, mampu mengunyah dan menelan dengan sangat baik. Sedangkan seorang bayi hanya mampu menerima susu dan menelannya. Orang Kristen yang dewasa rohaninya dapat dilihat dari komitmennya menerima setiap bentuk pengajaran firman Tuhan dan yang siap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kerinduan orang yang dewasa dalam imannya adalah selalu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita memang diselamatkan karena anugerah, kebaikan, dan kasih Allah, tetapi kita juga dituntut agar senantiasa hidup untuk menjalankan setiap kebenaran Allah yang sangat mutlak dan tidak bisa dikompromikan dengan keinginan-keinginan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang dewasa rohani juga dapat dilihat dari kesadaran dan kemampuannya menjalankan tanggung jawab imannya, yaitu dengan menjalankan fungsi gereja, baik melalui pengajaran, pelayanan, dan juga kesaksian hidupnya, sehingga imannya semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman yang boleh menguatkan kami, mendidik kami, boleh menegur kami, sehingga iman kami, manusia rohani kami semakin dibangun, semakin didewasakan. Dan biarlah ya Tuhan, apapun tantangan yang boleh kami hadapi, semakin akan menolong kami berdekat kepada Tuhan, boleh menolong kami untuk terus kami giat di dalam kehidupan kami untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, dan untuk memberikan kesaksian yang baik kepada orang lain. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, karya kami. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Bahkan hamba-Mu berdoa atas setiap pergumulan-pergumulan yang boleh kami alami, setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami, baik yang mengalami kelemahan, baik yang mengalami kesusahan, baik yang mengalami duka cita di dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kehidupan kami, dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan merasakan damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang akan menopang setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.